Shalom, selamat pagi Sobat STTII dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi Ragi STTII Yogyakarta. Pada pagi hari ini, judul renungan yang akan saya bawakan adalah Kelahiran Yesus Membawa Harapan. Sebelum kita lebih lanjut untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini. Kalau kami masih bernafas, bangun dengan tubuh yang sehat, merupakan anugerah yang Tuhan berikan. Pada pagi hari ini Bapa, kami kembali ingin merenungkan firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, berikan hikmat marifat daripada surgawi, sehingga firman yang kami dengar membuat kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sobat STII yang berada di mana aja, beberapa minggu ke depan kita akan memasuki bulan Desember. Bulan bagi umat percaya, orang Kristen, merupakan bulan kelahiran Tuhan Yesus. Seperti judul saya bahwa kelahiran Yesus membawa harapan. Mari kita akan buka dalam Matius 1 ayat 21. Saya akan bacakan buat Sobat STTII. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sobat STTII dimanapun Anda berada, dalam sebuah keluarga, kelahiran anak dalam sebuah keluarga merupakan suatu kebahagiaan. Sebagai orang tua ingin mempunyai harapan terhadap anak-anak yang kita lahirkan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan merenungkan bahwa kelahiran Yesus di dalam dunia ini mempunyai tujuan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sobat STTII, kalau kita melihat tujuan Yesus datang ke dunia, kita bisa melihat dalam ayat yang ke-21 ini. Saya menekankan pada kata-kata, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita melihat kata menyelamatkan. Kalau kita melihat kata menyelamatkan ini adalah suatu tindakan yang akan Yesus lakukan dan pasti dilakukan, dan tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia dari apa? Kalau kita baca selanjutnya adalah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sobat STTII, tujuan utama dari kelahiran Yesus adalah menyelamatkan dosa manusia. Kenapa Yesus harus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa? Kalau kita baca di dalam Roma 6 ayat 23, mari kita baca. Roma 6 ayat 23 di sana mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Kalau kita melihat tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menebus atau menyelamatkan umat Allah dari dosa. Karena Yesus menginginkan bahwa umat Allah, umat manusia dibebaskan dari hukuman maut. Seperti Roma 6 ayat 23 adalah upah dosa adalah maut. Dan Yesus berinisiatif sendiri ingin menyelamatkan umat manusia. Sobat STTII, mari kita merenungkan bahwa
Seringkali kita lupa akan tujuan utama Tuhan datang ke dunia. Pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa apa yang Tuhan akan lakukan itu pasti digenapi. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Yesus datang untuk membebaskan dari hukuman. Yesus datang untuk melindungi kita dari bahaya, menyelamatkan kita dari kematian kekal, dan memberikan kita hidup kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Dosa di sini adalah suatu tindakan yang tidak bisa dihapuskan oleh orang lain. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan. Hanya Yesus yang dapat menebus dosa umat manusia. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan terhadap manusia. Dia rela datang dengan tujuan utama, menyelamatkan kita. Menyelamatkan orang-orang percaya. Menyelamatkan orang yang percaya kepada Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6, mari kita membaca. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia. Hanya Yesus yang dapat memberikan hidup yang kekal. Dan Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan umat manusia. Tidak ada nabi yang lain. Dalam Kisah Para Rasul lebih ditegaskan lagi. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Yesus yang kita sembah, Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Mari kita merenungkan untuk memasuki bulan-bulan kelahiran Yesus. Kita diingatkan kembali bahwa Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi saudara. Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Yesus menyelamatkan dari upah dosa, itu adalah maut. Apa yang menjadi permasalahan sobat-sobat STTI dimanapun Anda berada? Apakah hari-hari ini kita mungkin lemah? Mungkin hari-hari ini kita kehilangan arah. Ingat bahwa Yesus yang sanggup menyelamatkan manusia, Dia pun sanggup memberkati, memberikan jalan keluar, menyembuhkan engkau jika engkau mengalami sakit penyakit. Jika Yesus sanggup menyelamatkan dosa umat manusia, tidak ada yang sanggup selain Yesus. Maka hal yang kecil, berkat, kesembuhan, Yesus pasti bisa memberikan kepada kita. Kalau Tuhan izinkan kita masih ada sampai saat hari ini, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu berarti Tuhan juga bisa memberkati kita. Tuhan bisa menyembuhkan kita kalau kita mengalami sakit penyakit. Yesus memberikan harapan. Kelahiran Yesus memberikan harapan bagi kita. Orang-orang yang percaya kepada
Tuhan Yesus Kristus. Sobat STTI dimanapun Anda berada, Yesus memberikan harapan. Kelahiran Yesus sangat bermakna. Dan apa yang akan kita berikan kepada Yesus, itu yang menjadi perenungan kita. Yesus ingin kita percaya kepada Allah. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah, Dia akan memberikan hidup kekal kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.